Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang kedua. Firman Tuhan ini sudah kerap kali dibawakan dan berkali-kali dikhotbahkan. Tetapi hari ini Tuhan menghendaki saya sampaikan kepada saudara-saudara, karena banyak pelajaran yang kita dapat petik. Yohanes pasal 2 mulai ayat yang pertama. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di sana, di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Sampai di sini lebih dahulu. Saudara, di dalam kehidupan, di dalam dunia ini, kita kerap kali tidak menyadari bahwa apa yang kita rencanakan itu kerap kali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita kerap kali tidak menyadari karena manusia ini kepinginnya apa yang diharapkan itu direncanakan dengan matang, dan itu jadinya maunya begitu. Tapi kenyataan hidup, saudara, itu kerap kali ada banyak hal terjadi yang mendadak di luar daripada perkiraan kita. Makanya di dalam perencanaan, di dalam dunia usaha, di dalam perkara apapun, di dalam saudara mengadakan KKR, di dalam mengadakan seminar, ada enggak ditulis enggak? Biaya tidak terduga. Ada enggak? Hah? Mesti toh? Kenapa kok ditulis biaya tidak terduga? Diakui, sadar maupun tidak sadar, bahwa ada segala sesuatu terjadi di luar daripada perkiraan kita. Nah, saudara jadi orang Kristen itu sebetulnya nyadari hal itu enggak? Hah? Bisa lepas dari itu enggak? Enggak bisa toh? Enggak bisa. Makanya Pak Bernard tadi bilang, pengusaha besar ini dikumpulin, terus usahanya utang boleh enggak? Nah, sebabnya apa, saudara? Sebab manusia itu tidak pernah apa yang direncanakan itu tidak meleset. Mesti meleset. Makanya tanyaannya paling gampang, meleset utang. Lah ya toh? Lah, saya yakin bankir-bankir, terutama bankir Kristen, paling tidak setuju kalau ada firman Tuhan bilang tidak boleh utang. Bangkrut bangku. Lah justru dia jadi Kristen mengharapkan nasabahnya itu orang Kristen. Tetapi saya bilang, kalau saudara mengharapkan orang Kristen, pasti kamu bangkrut. Kenapa? Sebab orang Kristen itu suka utang, gak mau. Kenapa saya berani katakan itu? Sebab orang Kristen itu banyak salah, saudara. Karena janjinya Tuhan bahwa kita ini hidup penuh dengan kelimpahan, tapi kerjanya kurang. Padahal ayat Alkitab dari permulaan berkata, dengan peluhmu kamu akan makan rezekimu. Betul tidak? Lupa. Tidak diingat itu. Yang diingat apa? Kelimpahan. Jadi segala-galanya minta gratis. Ayo jujur, kalau saudara pergi toko ini,
milik orang full gospel. Saudara belanja. Lalu kamu nemoni bose toh. Bagaimana? Wah, kemarin meeting ya. Wah, lumayan ya. Wah, rame. Aku mau beli ini. Harganya berapa? Korting dong, betul enggak? Ayo jujur. Kan kita sama-sama toh ya. Sama anak Tuhan. Loh, jadi kalau semua orang Kristen yang belanja di tempat dia korting, bangkrut enggak dia? Ini loh. Padahal Alkitab berkata apa? Saudara dan saya harus jadi berkat. Betul? Kalau minta korting itu jadi berkat atau beban? Loh, kamu ini mau jadi berkat atau mau jadi beban? Wah, kalau jadi berkat. Kalau jadi berkat, jangan minta korting. Ayo mulai malam ini kalau nanti anak belanja korting Pak, senggol berkat. Oh ya. Loh, kalau saudara terhadap orang dunia dagang tawar sepinter-pintermu, sebab Tuhan berkata kamu harus cerdik seperti ular, pinter-pinteran. Tapi kalau sama anak-anak Tuhan sama-sama jadi berkat, jangan malah korting dong Pak. Wah, ini. Makanya orang Kristen ini tidak dapat menikmati janjinya Allah. Disebabkan karena firman Tuhan berkata, beri, maka kamu akan diberi. Betul? Jangan minta, kamu akan diminta. Lah kan, bubar gue. Lah ini, minta. Terus kamu dimintai terus. Bangkrut kamu. Beri, maka kamu akan diberi. Saya berani ngomong, saudara. Kenapa? Prinsip itu sudah saya tanamkan dari kecil karena apa? Tuhan berkata, kamu harus jadi berkat. Nah, ini peristiwa ini saya alami sungguh-sungguh. Pada waktu saya mau beli mobil, Tuhan berkata, kamu ganti mobil. Ya. Nah, saya cari, saya bilang, di mana Tuhan? Di toko mobil Istana Motor. Saya datang ke sana sama istri, sama anak saya yang paling kecil, Semi. Persis Tuhan bilang, mobilmu Capella putih. Oke, persis ada. Wah, cocok ini. Cocok. Saya temuin. Saya tidak kenal, direkturnya itu tidak kenal. Pak, minta berapa? Minta sini. Tawar-tawaran. Nah, saya nawarnya juga tidak sungkan, tidak kenal kok. Dia tuh tidak tahu saya tidak tahu dia. Dagang, betul tidak? Saya tawar, mepet. Terus dia bilang, oke, tidak boleh kurang, 51,5. Oke. Jadi, tapi sebelum ini tawar-tawaran masih ngotot-ngototan, si direktur ini tanya, Bapak kerjanya apa sih? Wah, repot toh. Repot kalau sudah mulai ditanya. Saya bilang, jangan tanya kerjaan saya. Ini runding dulu jadi, baru kita boleh ngobrol. Sebelum itu tidak usah ngomong pekerjaan. Sebab saya tahu, kedudukan saya, hamba Tuhan kan repot. Jadi saya bilang, jangan tanya dulu. Ini diputusin dulu, sampai matang. Nah, oke. Jadi 51,5. Oke, jadi bikin kwitansi, nama saya tidak pakai nama Yusa, Cipto Purnomo. Lah memang KTP saya namanya itu kok. Tidak salah toh, tidak salah saya. Bikin kwitansi, saya bayar cash. Ya, terus habis itu dia cerita, Bapak ini suaranya kok saya rasanya sudah kenal. Bapak kerjanya apa sih Pak? Saya bilang, saya seorang penginjil. Oh, Bapak penginjil? Ya. Kenapa Pak dari dulu tadi tanya? Kalau Bapak penginjil, wah, saya kasih korting. Saya tidak mau jadi beban. Lalu orang ini, saudara, bilang apa? Bapak rumahnya mana? Gatot Subroto.
kenal Yusak Cipto ndak? Bayangin saudara, anak saya terus ngejawabnya mesem gini, kenal baik om. Bayangin saudara, ternyata dia ini orang Kristen, kerap kali dengerin kaset saya, tapi belum pernah ketemu orangnya. Lah, di kaset itu kan selalu saya mengatakan jadi berkat, jangan jadi beban, betul? Lah kalau saya minta korting tadi bagaimana coba? Ayo gue, sesuai enggak sama apa yang saya katakan? Jadi batu sandungan mana? Banyak orang Kristen jadi batu sandungan, saudara. Kenapa? Karena apa yang dikatakan tidak sesuai dengan perbuatannya. Dan orang dunia menuntut setiap saudara yang sudah memakai predikat Kristen, otomatis saudara disamakan dengan Yesus. Kalau engkau berbuat tidak, omonganmu tidak sesuai, pasti kamu jadi batu sandungan. Maka kita harus mempunyai kebijaksanaan dan hikmat. Serta kita harus mulai belajar dari perkara yang kecil. Sebab Yesus sudah berkata, siapa yang setia dengan perkara kecil, dia diberi tanggung jawab yang besar. Tapi kita tidak mau belajar, saudara. Sulit. Makanya orang Kristen banyak yang tidak menikmati janjinya Allah. Waktu anak saya bilang gitu, loh Bapak ini persis loh Pak. Dia bilang, Bapak ini persis loh Pak, sama Pak Yusak. Dia ngomong itu harus jadi berkat. Bapak pantas, Bapak kenal baik sama dia ya. Anak saya mesem, iya. Lu kenalnya di mana Pak? Nah, terus anak saya bilang, ya ini Yusak Cipto. Iya Pak, malah gini. Lah iya Pak, kalau tahu gitu kan, mbok potong setio catio, bolehlah buat Pak Yusak. Tidak, saya bilang. Makanya saya bilang tidak boleh tanya-tanya, runding dulu. Wah betul ya Pak. Ini Pak Yusak itu ini memang cocok ini. Bayangin saudara. Anak saya bilang, Pak, untung Papa itu orangnya tegas kayak gitu. Coba enggak cocok Pak. Dan ini saya alami berkali-kali saudara. Itu berkali-kali, bukan sekali. Maka dari itu saudara perhatikan firman Tuhan. Yesus tidak pernah dia meskipun Allah, dia punya misi menyelamatkan dunia, isi dunia ini. Tapi Yesus tidak pernah mengisolasi dengan keadaan sekitarnya. Ada pesta, saudaranya pesta, dia diundang. Yesus datang. Karena dia mau hidup di tengah-tengah mereka dan mau menjadi kesaksian bagi mereka. Sebab dia mau memberi contoh saudara dan saya bagaimana menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Ini yang penting saudara. Karena kerap kali kita lebih baik berkenan kepada manusia daripada berkenan kepada Allah. Memang Allah mengatakan kamu harus mengasihi Bapa, Allah Bapa dan sesama manusia. Memang dua arah, tapi segala-galanya harus Allah lebih dahulu. Sebab Tuhan cuma mengatakan bagaimana? Engkau mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran, tenaga, kekuatan seluruhnya, toh. Tapi mengasihi sama manusia hanya apa? Seperti dirimu sendiri. Loh. Beda. Tapi saudara, wah Pak, ini usaha Pak, ini perlu Pak. Salah saudara. Kita kerap kali berubah setia karena apa?
Karena kita takut akan manusia, tidak takut akan Allah. Salah satu contoh, saudara kalau mau kehilangan relasi, relasimu berkata, Pak, jangan berangkat dulu Pak, saya mau urusan ini selesai, setengah jam lagi Pak, tidak apa-apa toh Pak, setengah jam. Wah, saya mau kebaktian ini. Telat setengah jam. Kebaktiannya kan 1 jam, 2 jam sih Pak. Telat tidak apa-apa tuh Pak. Setengah jam aja. Saya tanya, kalau itu untung kira-kira 50 juta, kamu lebih baik telat atau lebih baik enggak? Ayo tak tanya ini bisnismen ini. Hah, jujur. Lebih baik telat setengah jam toh? Daripada 50 juta kabur. Loh, padahal saudara tahu Allahmu itu berapa memberi saudara dan saya. Dia sumber segala-galanya. Motivasi ini saja sudah salah, saudara. Engkau mendahulukan orang lain karena engkau ketakutan kehilangan berkat. Dan saudara tahu, kalau engkau sedang dididik Allah, pasti kamu bakal kehilangan berat. Berkat itu berlipat-lipat kali ganda. Saya ngalami berkali-kali. Makanya saya berkata, dengan Tuhan, jangan sekali-kali hitung-hitungan. Dagang mbek Tuhan, bangkrut kamu. Oh, Tuhan tuh jagoan. Tidak ada yang bisa ngalahke. Tapi beri, maka kamu akan diberi. Tidak usah takut. Ini ada seorang pengusaha ketemu saya, dia berkata gini, wah ini saya sudah pasti loh dia beli tanah, sudah pasti 200 juta untungnya ini dalam waktu 2 minggu. Dia bilang, wah ini sudah pasti, tapi ada tapinya, waduh ini sudah tak tawar ke sana, sudah mau. Tapi Tuhan mengatakan, ini untuk gereja, untuk pembangunan, kasih separuh saja harga. Waduh. Tuhan cepet tiok. Ini kaya kok Tuhan. Terus Tuhan bilang, kamu rela enggak? Wah, ini si Pua ini mikir nih. Akhirnya dia berdoa, dia minta pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus berkata, siapa yang memberkati kamu? Kalau kamu tidak diberkati, mau apa? Oh ya, rela. Oke, buat kamu separuh harga. Lucunya. Nah ya itu loh, itu ternyata cuma ujian. Dikasihkan. Mundur. Wah, tidak bisa Pak, tidak jadi. Wah, dia bilang, tidak jadi. Jadi tidak salahku kalau saya jual orang lain. Oh iya Pak, oh iya. Wah, terima kasih, puji Tuhan. Saya justru rela dikasih balik. Tapi kalau tadi aku tidak rela, Tuhan marah. Kerat saya. Tidak tahu. Malah dibalikin. Nah, tidak salah toh? Nah, itu caranya Tuhan. Kadang-kadang kita itu tidak tahu bahwa kita ini diuji, saudara. Kita kerap kali pakai pikiran terlalu banyak, sehingga kita ini masuk ke dalam kegagalan demi kegagalan. Dan saudara perhatikan, kalau saudara dan saya sudah menjadi anak-anak Tuhan, saudara dan saya dituntut oleh dunia ini. Bahwa orang Kristen itu pasti baik. Pasti baik, betul lah? Kalau tidak percaya, saudara pengusaha jadi orang Kristen. Nah, nanti ada saudara seiman datang kepada saudara. Dia bilang, aku butuh duit mepet ini, butuh 2 minggu sajalah.
Saudara orang dagang, dia dagang. Kamu katain gini, oke, saya pinjemin 3%. Kira-kira saudaramu si Iman bilang apa? Kejeme kok tego-tegone lu ambek saudara seiman lagi. Betul enggak? Kalau orang dunia yang pinjam saudara dan saudara sudah jadi orang Kristen, saudara injili dia, saudara mengatakan kasih. Dia pinjam 3%. Dia bilang apa? Itu kasih. Kejeme kayak gitu kok kasih, betul enggak? Nah, ngerti saudara? Kalau engkau menjadi orang Kristen, saudara harus menyadari engkau membutuhkan Roh Al-Kudus yang memberikan hikmat kepada saudara dan saya. Jangan lagi pakai pertimbangan sendiri. Karena Roh Al-Kudus tahu kebutuhan orang itu. Kalau orang itu nanti memang untungnya gede, kamu kasih 3%, dia bilang, oke, malah saya kasih balik kamu 5%. Sebabnya aku butuh cash. Tapi kalau orang itu memang kepepet dan memang sudah susah, kamu kasih 3%, tambah kamu diomongin jadi batu sandungan. Inilah saudara. Kita butuh Roh Al-Kudus. Sebab Roh Al-Kudus yang menolong kita, memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Jadi mesti pas. Makanya saya ajar saudara komunikasi dengan Roh Al-Kudus. Belajarnya bagaimana? Perkara yang kecil. Contohnya, saudara sedang lihat TV. Lakonnya sedang asik. Nanti di dalam hati bilang gini, sembahyang. Itu perkara kecil apa enggak? Saya yakin semua ini pernah ngalami. Sedeminak ini asik sembahyang. Nah sini, kamu jawabnya apa? Waduh Tuhan, kusik bah. Terus diketok lagi, sembahyang. Ya, iya. Enggak bilang enggak loh. Iya, nanti. Betul enggak? Tunggu, habiskan TV-nya, sembahyang. Tidak bakal kamu dihampiri Allah. Sebab engkau diajar untuk setia dalam perkara yang kecil, engkau tidak nurut, bayar harganya. Saya ngajar anak-anak saya dan saya, kalau Tuhan suruh sembahyang, tinggallah. Karena itu belajar dalam perkara. Nanti kebiasaan. Orang itu jatuh bukan karena batu yang besar, tapi kerikil, betul? Saudara, kalau engkau menghadapi masalah yang bisa dipikirkan, bisa dianalisa, itu gampang. Tapi kerap kali masalah yang kamu harus cepat ambil tindakan, itu yang membuat kamu jatuh. Kenapa? Tidak bisa dipikir-pikir. Tapi kalau kamu sudah biasa peka terhadap pimpinan Roh Al-Kudus, kamu berjalan pasti benar. Karena apa? Tuhan harus belajar. Ini loh. Lebih-lebih itu kalau TV saya lumayan. Dek tidur, kaget. Oh ya, ada apa sih? Kok dibangunin? Sembahyang. Aduh Tuhan, aduh. Ngantuk. Itu saudara. Tapi kalau engkau mau belajar, meskipun ngantuk, bangun, sembahyang. Meskipun ngantuk, kamu bilang, Tuhan, aku sebetulnya ngantuk, tapi aku mau nurut. Nanti adapun kamu berlutut terus, baru Tuhan, enggak apa-apa. Loh itu kan kerap kali kan gitu dah. Loh jujur, tahu-tahu aja, belum 5 menit. Tapi sama lutut tuh. Ini kerap kali anak saya, istri saya juga. Saya kadang-kadang juga begitu. Saya bilang, loh Tuhan kok ketiduran.
Lalu saya bilang, loh Tuhan, kok ketiduran ini? Tuhan bilang apa? Tidak apa-apa. Yang penting aku tahu, dia mau nurut, tapi tubuhnya lemah. Kamu hitung Tuhan, tak hitung. Dia tidur di hadirat Allah. Dihitung. Daripada, aduh Tuhan, sembahyang mbak tiduran. Tidak dihitung itu. Saudara tahu, Tuhan itu rendah hatinya luar biasa. Perhatikan ayat ini. Pada waktu Tuhan melihat bahwa mereka itu kekurangan anggur, itu yang pesta tidak ada, yang tidak nyiapin anggur lebih-lebih itu tidak mungkin. Tetapi ternyata yang datang lebih daripada yang diperkirakan. Anggurnya habis, bayangin saudara. Nah, saya ngalami. Waktu saya pesta ngawinin anak perempuan saya, yang tak undang itu cuma 750. Yang datang 1.500. Aku bilang, loh, lah kok sampai 1.500 ini kok piye ini? Makannya piye ini? Orang-orang bilang gini, kowe gak ngundang aku ya? Aku muni, lupa. Aku udah mau undang ora urusan, pokoknya aku datang mau apa kowe. Aku bilang, wah terima kasih, itu berarti tandanya kamu rendah hati. Terus bapak saya di pojok, sampai saya datengin, lupa, kamu kok enggak, aduh kepala perutku sakit. Kenapa? Aku bingung, loh, bingung apa? Orang yang datang sini segini banyak itu makanannya tidak cukup. Malu aku. Perjamuan di Kana. Kalau kamu takut, berarti kamu tidak percaya. Tidak bakal kekurangan. Percaya. Sebab Tuhan sudah berkata, aku tidak akan permalukan kamu. Tuhan ngomong gitu. Ya, buktiin. Saudara tahu, bapak saya sampai geleng-geleng, dia bilang kalau tidak ngalami tidak percaya. Yang borong makanan itu orang bukan Kristen. Saya sedia dan pesan dia 1.000. Orang yang borong bilang gini, selama saya borong makanan belum pernah saya ngalami model kayak gini. Kenapa Bu? Saya sedia 1.000. Piringnya yang saya cuci itu 1.500. Anehnya makanannya kok udah habis. Apa ya, orangnya tidak suka makan semua. Dia tidak bisa ngerti. Kalau perjamuan di Kana itu tidak bisa ngerti. Malah dia bilang, apa masakku keliru. Dia malah merasa rugi. Lah kurang ajar. Sudah tak bayar 1.000 kok, ini dimakan 1.500. Saya bilang, itu bukan karena ibu salah. Allahku yang menyediakan segala-galanya. Dia bilang apa? Saya percaya. Sebab pegawaiku semua bingung. Ini tadi sudah tak ambil segini, kok segini terus? Kok tidak kurang-kurang? Keluar ke, loh kok ya ini yang ngejokin siapa? Saudara tahu, dan tidak kekurangan. Makanya saya tidak khawatir. Makanya ini nanti bulan Juli saya ngawinin 2 anak laki-laki saya sekaligus. Saya tidak mau 1.000. Saya bilang siap yang 3.000. Saya bilang repot. Jadi tak siapin yang untuk 3.000 orang. Ruangannya pun 4.000 orang masuk. Buat parkir mobilnya 3.000 boleh masuk. Saya bilang, oh, sampai saudara-saudara Surabaya, lah hotelnya tak book ke hotel. Nah, ya, hotel tak book gitu, satu hotel tak book semua. Sebabnya apa? Saya tahu Allahku maha kuasa dan aja kaya. Saudara tidak perlu takut dan khawatir menghadapi segala perkara. Kenapa? Allah itu luar biasa.